Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kece Juvana, kelas 12 AKL 1. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat, taufik, dan inayahnya. Tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar memang sulit diucapkan, namun terkadang sulit diterapkan juga. Dalam kehidupan ini ada dua contoh yang harus kita selalu pegang dan amalkan dalam kehidupan, yaitu sabar dan ikhlas. Apa itu sabar? Sabar adalah sikap menahan diri dari segala bentuk kesulitan dan kesedihan. Sebagaimana yang saya tadi ucapkan, sabar memang mudah diucapkan, namun terkadang sulit diterapkan. Padahal, sabar merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki Muslim. Allah SWT pun sangat mencintai hamba-hambanya yang sabar dalam menjalankan ketaatannya, baik dalam beribadah maupun menjaga diri dari perbuatan maksiat. Sebagai contoh, ketika seorang telah mendapatkan kesulitan, ia tidak mengeluh, sebaliknya dia menghadapi cobaan dengan segala usaha yang baik. Dengan kesabaran, seseorang akan mampu berpikir tenang untuk mencari jalan keluar. Di sisi lain, orang-orang yang bersabar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana bunyi surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabrina, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Banyak peristiwa kekerasan yang membunuh karena kurangnya sifat sabar dalam diri seseorang. Mereka yang terbakar amarah akan mudah dikipasi hingga lupa diri, yang akhirnya berujung penyesalan. Sebaliknya, orang yang memiliki sifat sabar akan menuai keberhasilan. Sabar juga tidak melulu saat terkena musibah, namun saat hakikatnya harus diterapkan dalam segala hal, baik dalam ibadah maupun saat belajar mencari ilmu bagi belajar. Apabila seorang mampu menghadapi kehidupannya dengan kesabaran, tidak ada balasan yang lebih baik untuknya kecuali surga. Sebagai muslim, jika tertimpa musibah, dianjurkan untuk bersabar menerimanya dan membaca istiraj, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain sabar dalam menghadapi musibah, bentuk sabar lainnya yaitu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa, serta sabar dalam mengerjakan ketaatan dan amal-amal takarrub. Jenis yang kedua lainnya yang lebih utama mengingat ialah tujuan utama. Adapun jenis lainnya yaitu sabar dalam menanggung berbagai macam musibah dan cobaan. Setelah sabar dalam menghadapi godaan maksiat, salah satunya dalam menjalankan sholat secara khusyuk. Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan sabar ialah menahan diri terhadap perbuatan maksiat. Karena itu, dalam ayat ini dibarengi dengan menunaikan amal-amal ibadah. Dan amal ibadah yang paling tinggi ialah sholat.
Keutamaan orang-orang bersabar sangatlah besar. Disebut dalam sejumlah hadis bahwa sabar bagai lelaki mulia. Setelah sabar, sifat lainnya yang harus dimiliki yaitu ikhlas. Sifat ini saling terkait dan terhubungan dengan sabar. Lantas, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah bersih hati atau tulus tanpa mengharapkan pujian. Sebagai contoh, seseorang beribadah semata-mata hanya karena Allah. Tidak ada keinginan dirinya untuk dilihat makhluk lainnya. Contoh lainnya dari ikhlas yaitu apabila harta yang dimiliki sewaktu-waktu diambil oleh Allah, ia tidak akan marah, kecewa, dan sebagainya. Harta itu ada beragam, kekayaan, pangkat, bahkan nyawa sekali. Semua hanyalah titipan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar dan ikhlas bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Sekali lagi, tidak mudah untuk dilakukan, namun gampang untuk diucapkan. Meskipun demikian, selama nyawa ini berada dalam raga, kita harus selalu berusaha sabar dan ikhlas dalam menghadapi situasi apapun. Demikianlah ceramah tentang sabar dan ikhlas saya hari ini. Semoga yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan serta memberi keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.